Sialan, anak haram. Sekarang juga aku akan mengirimmu menyusul ibumu. Anak korban penculikan berhasil diselamatkan, target telah dihabisi. Lanjutkan pembersihan pada Tuan Maliu, Yan Jingqi. Namaku adalah Baige. Dulu seluruh keluargaku menderita karena perbuatan masyarakat naga hitam. Beruntung, aku diselamatkan oleh sang pembela keadilan. Sekarang aku berpura-pura menjadi bisu. Untuk menyusup ke dalam kota hiburan, aku akan membalaskan dendam jiwa-jiwa tak bersalah yang telah menjadi korban masyarakat naga hitam. Balas dendam. Berikan padaku. Kenapa kamu lama sekali? Di mana orang-orang? Apa mereka semua sudah tiada? Tuan Xiaofu, seluruh orang di klub ini sudah dibawa ke aula depan. Hanya ruangan di depan itu yang belum digeledah. Kalau begitu cepat kalian pergi. Geledah. Baik. Cepat. Jalan. Berbaliklah. TT Tuan Muda Yan. Enyahlah dari sini. Mohon maaf, saya tidak tahu Anda ada di sini. Namun, saya juga menjalankan perintah Tuan ke-6 untuk mencari seseorang. Siapa yang mau kamu cari? Anda mungkin tidak tahu orang bernama Baige, seorang kriminal. Siapa yang sudah tiada? Menurutmu di sini? Siapa yang terlihat seperti kriminal? Tuan Muda, Anda serahkan saja wanita itu kepada saya. Beraninya kamu meminta barang milikku. Pergi. Kamu bukan orang yang aku cari. Katakan. Siapa yang mengirimmu? Tuan Muda, Tuan Fu sudah tiada karena tenggelam tadi malam, barangnya juga sudah dirampok orang. Bereskan dia sampai bersih. Bawa dia dan selesaikan dengan bersih. Dia bisu. Tunggu. Tuan Muda, ini jika tidak ingin tamat, pergilah jauh-jauh. Tuan Muda Yan, Tuan Bao meminta Anda datang ke sana. Yan Jingqi, ternyata kau benar-benar seperti rumor yang beredar, punya perasaan khusus pada orang bisu.
Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Bao, ayahku meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan. Mohon Anda harus menegakkan keadilan untuknya. Orang itu telah menghabisi seluruh anggota geng kita, lebih dari 100 saudara. Tuan Bao, saat itu aku baru saja pergi untuk sebentar saja. Saat kembali ayahku sudah terapung di kolam. Aku belum sempat melawan bajingan itu, dia sudah melarikan diri. Kemarin malam aku membawa 200 saudara untuk menggeledah seluruh kota. Bajingan kecil ini lenyap tepat di depan mataku tanpa meninggalkan jejak. Pasti ada pengkhianat di sini. Tentu saja ada pengkhianat. Yan Jingki, kudengar kau berada di Ye Shenge tadi malam, dan pembunuh itu hilang jejak di sekitar Ye Shenge. Kau tahu bahwa aku di Ye Shenge semalam? Mana mungkin aku bisa membela diri pergi ke pemandian, lalu membuat Tuan Fu tiada? Anda tidak perlu pergi sendiri. Anda bisa menyuruh pembunuh bernama Baige itu untuk melakukannya. Mana buktinya? Untuk apa aku butuh bukti? Siapa di sini yang tidak tahu? Untuk alasan apa kau kembali? Kalau begitu coba katakan, untuk apa aku kembali? Kau kembali untuk... Cukup. Kakeknya adalah pendiri geng Naga Hitam. Kakeknya lah yang membawaku masuk ke geng ini. Menurut silsilahnya, kau harus memanggilnya Tuan Muda. Benar. Prioritas utama kita sekarang adalah mengurus pemakaman Tuan Fu. Lalu menangkap pembunuh bernama Bai Je itu dan menuntut balas atas kepergian Tuan Fu. Tuan Bao, ada kabar terbaru. Pembunuh bernama Baige itu telah menyebarkan berita di luar. Katanya dia akan menghabisi 3 pemimpin geng Naga Hitam. Target berikutnya adalah besok malam. Tuan Maliu, Ayah, Sepanjang hari berlaga polos seperti kelinci putih, memuakkan sekali melihatnya. Dia kan bisu, tidak mudah bekerja di klub malam begini. Memang tidak mudah, tapi datang ke sini, bukankah hanya ingin menggoda pria kaya? Benar-benar munafik. Dia bahkan tidak melihat dirinya sendiri. Siapa sebenarnya dia itu? Kamu sudah dengar kabarnya? Malam ini Tuan ke-6 memesan seluruh tempat. Tuan Mudayan akan datang. Tuan Mudayan yang mana? Di kota Hai, memangnya ada berapa banyak Tuan Mudayan yang lain? Dulu, seluruh kota Hai bahkan memakai nama keluarga mereka. Dia orangnya... Si bisu kecil? Si bisu kecil? Yan Jingki, pertunjukan hebat akan segera dimulai. Apakah telingamu tuli dan matamu juga buta? Cepat segera bersihkan pakaian. Tuan Mudayan, Ibu Sian kecil itu hanyalah seorang wanita bisu. kasihan sekali. Wanita rendahan sepertimu, beraninya mencoba menggoda Tuan Mudayan. Cuy. hari ini ayahku, ulang tahun Tuan Maliu yang ke-50. Kalian orang tidak berkepentingan. Semua cepat pergi dari sini. Lihat apa? Pergi sana. Tuan Muda, anak buah Tuan Maliu telah mengepung Ye Shenge dengan sangat ketat hari ini. Menurutmu pembunuh bernama Baige itu, apakah dia akan datang hari ini? Terakhir kali Tuan Fu pun tiada di wilayahnya sendiri. Jika hal buruk benar-benar akan terjadi, maka kita seharusnya menghindar.
Apa yang sudah takdir akan tetap datang, lagi pula tidak bisa dihindari. Lebih baik kita hantarkan kepulangannya. Pembunuh itu ternyata cukup menarik juga. Maliu, giliranmu. Tuan Muda Yan, begitu banyak wanita cantik dengan berbagai pesona mereka, apakah tidak ada satupun yang kau suka? Tuan Enam adalah bintang utama hari ini. Asal dia merasa senang, itu sudah cukup. Bagaimana bisa begitu? Nanti Tuan Bao akan menyalahkanku karena tidak menjagamu dengan baik. Kalau begitu, aku akan mengaturkan satu untukmu. Pelayan itu, tetaplah di sini. Lihatlah, ayahku menemukan barang langka, dia seorang tunawicara. Hai gadis bisu, cepat ke sana. Pergilah ke sisi Tuan Muda Yan. Pergi sana. Aku dengar, suara teriakan orang bisu itu tidak sama dengan orang normal. Apa bedanya? Kalau itu harus ditanyakan pada Tuan Muda Yan, benar kan? Bagaimana? Apakah Tuan Muda Yan tidak menyukai gadis bisu ini? Ayo pergi. Berteriaklah. Berteriaklah. Kamu berteriaklah. Ayo. Berteriaklah. Dia tidak berteriak, karena dia merasa kurang senang. Bukankah dia akan bersuara jika sudah merasa cukup? Ahahaha. Hei, bagaimana suara gadis bisu ini saat merasa senang? Aku sungguh belum pernah mendengarnya. Hei, lanjutkan. Hahaha. Bagus. Ayo teriak. Ayo berteriak. Cepat teriak. Teriaklah. Biarkan aku mencoba. Seperti apa rasanya gadis bisu ini? Ayah, bukan saya. Dia sudah bekerja untukku selama beberapa tahun. Tidak ada alasan untuk meracuni Tuan Maliu. Dia juga tidak akan berani melakukannya. Kak tahu, aku melihat si bisu ini tadi memasukkan sesuatu ke dalam wadah es. bicara. Siapa yang menyuruhmu menghabisi ayahku? Bicara. Mau bicara atau tidak? Masih mau pura-pura, ha? Karena kamu sangat suka menjadi orang bisu, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Yan Jinki, berani-beraninya kamu menodongkan pistol ke arahku? Lepaskan dia. Matao, menurutmu lebih cepat pisaumu? Atau lebih cepat pistolku? Sialan kau, Yan Jinki. Sepertinya Yan Jinki ini punya hubungan yang sangat rumit dengan masyarakat naga hitam. Nyawa orang ini bisa kita biarkan untuk sementara waktu. Tuan Muda, masalah hari ini tidak akan berakhir begitu saja.
Gadis bisu itu adalah pelaku yang membuat Maliu tiada. Bagaimana kalau kita tidak usah ikut campur? Kamu menyelamatkannya. Sudah melakukan apa yang sepatutnya dilakukan. Jika tidak, Matao akan membuat keributan. Dan itu akan sulit dijelaskan kepada pihak Tuan Bao. Itu mereka. Berhenti, 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 berhenti. Tuan muda, Pergi siapkan mobil. Sakit? Kenapa kamu tidak berteriak? Takut membuatmu khawatir. Berteriaklah. Berteriaklah. Berteriak. Aku tidak apa-apa, sama sekali tidak sakit. Siapa yang peduli kamu sakit atau tidak? Aku menyelamatkanmu. Hanya karena tidak ingin mereka memanfaatkanmu untuk memfitnahku. Aku melakukannya bukan khusus demi kamu. Kenapa kamu masih mau pergi bekerja di Yeshenge? Apakah tiadanya Tuan Fu dan Maliu sebenarnya ada hubungannya denganmu? Si gagu kecil adalah orang baik. Aku ingin mendengar suaramu. Saat ibu masih ada, hal yang paling ingin beliau dengar juga adalah suaraku. Di dalam sini berisi semua rahasia masyarakat naga hitam yang sangat penting bagi kita. Tuan muda, aku sudah mengeluarkan semua data si gagu kecil dari rumah sakit THT. Telinganya sebenarnya bisa mendengar, hanya saja harga alat bantu dengarnya tidaklah murah. Ini sepertinya menjadi alasan kenapa dia bekerja di Yeshenge. Berapa harganya? $500.000. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pemesanan khusus? Sekitar 1 bulan. Aku ingin mendengar suaramu. Tambahkan uangnya. Minta proses dipercepat. Baik. Dia sudah terpancing. Tapi kenapa aku tidak merasa senang? Di jam seperti ini, kenapa si gagu kecil tidak ada di kamar? Jika saat ini dia melihatku berada di luar ruang kerja, aku pasti akan dicurigai.
Si gagu kecil? Si gagu kecil. Si gagu kecil. Ada apa denganmu? Sepertinya lukanya mengalami inflamasi, dia demam. Biar aku beritahu ya, di kota Hai, tidak ada yang tidak bisa diatasi ayahku, dan tidak ada juga wanita yang tidak bisa kudapat. Nitianci, putra tunggal wakil ketua kamar dagang kota Hai. Berdasarkan data yang kamu ambil, rencana selanjutnya dari Yan Jingqi adalah menjalin kerjasama dengan keluarga Li. Cari cara untuk memecah belah mereka, biarkan mereka saling menghancurkan. Nona Shen, Maksud Tuan Muda Yan, suka dengan apa? Pestanya? Atau suka kamu? Kamu sedang apa? Tuan Muda Yan, siapa wanita itu? Bibi yang baru datang. Bibi secantik ini, sayang sekali kalau hanya dijadikan tukang masak. Bibi, kemarilah temani tuan muda minum. Tuli ya, tidak dengar ha? Tuan Muda Li, dia itu tunawicara. Hahaha, tunawicara ya? Hahaha. Wah, ini pertama kalinya aku melihat ada orang bisu secantik ini. Kenapa? Tuan Muda Li, kamu suka tipe yang ini? Aku belum pernah mencoba tipe yang seperti ini. Hahaha. Bibi, jika menemaniku semalam, itu lebih banyak dari penghasilan setahunmu sebagai bibi di sini. Kamu beraninya kamu memukulku. Jika tidak memukulmu, bagaimana aku bisa membuat masalah ini makin besar? Jingqi, bibi di rumahmu benar-benar tidak punya sopan santun. Wanita tak tahu malu, kamu sudah kuberi hati minta jantung. Ya, tangkap dia sekarang juga. Jangan berpura-pura di depanku. Kamu tahu siapa aku sebenarnya? Hah? Bahkan tidak tahu siapa Tuan Muda Li kami ini. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Yoh, malah terluka? Biar kulihat apakah lukanya cukup dalam. Masih ingin berpura-pura polos di hadapanku? Lucu di pakaiannya. Siapa kamu sebenarnya? Tuan Muda Yan, dia hanya seorang bibi pelayan. Tuan Muda Yan, apa yang Anda lakukan? Di wilayahku, beraninya kamu menyentuh orangku. Apa yang kamu rencanakan sebenarnya? Wanita sampah ini, berapa harganya? Aku akan membelinya. Oh ya? Berikan harganya. $1 juta. 100 juta dolar. Apa? Wanita hina yang tidak bisa bicara ini berharganya $100 juta. Tuan Muda Yan, Anda pasti bercanda. Dia layak mendapatkan 100 juta dolar. Apa kau sedang mempermainkanku? Apa kamu tahu siapa ayahku? Memangnya siapa ayahmu? Kamu. Jika bukan karena Nona Sen mengundangku ke sini, aku tidak akan sudi datang. Memangnya kamu siapa, ha?
Tuan Mudayan, Tuan Mudali, tolong hargai aku, tenangkanlah dirimu. Dia hanyalah orang baru yang sok hebat di kota Hai. Dia benar-benar tidak tahu aturan. Hari ini aku akan memberimu Nona Senuka. Lain kali jika ada pemuda ini, jangan pernah panggil aku lagi. Ayo pergi. Tuan Mudayan. Tuan Mudali itu orangnya memang agak sedikit emosional. Kapan-kapan aku akan membantumu bicara padanya? Bukankah kamu masih ingin memakai pelabuhan milik keluarganya? Tuan Mudali, Anda baik-baik saja? Siapa kamu, ha? Apa kamu tahu siapa aku? Kamu berani memukulku? Kamu benar-benar akan tamat. Agu, Li Tianqi, bagaimanapun juga adalah putra tunggal keluarga Li. Serangan ini terasa terlalu kejam. Bukan aku yang memukulnya. Saat aku membawa orang-orang kemari, dia sudah dalam keadaan seperti ini. Sepertinya Tuan Mudali kita ini di kota Hai punya banyak musuh juga ya. Yan, apa kamu tahu siapa ayahku? Kamu memperlakukanku seperti ini, kamu pasti akan menyesal. Tuan Mudali, jika orang-orangku tidak datang tepat waktu, kamu mungkin sudah lama dibuat tiada oleh si pelaku itu. Aku sekarang adalah penyelamat nyawamu. Jadi jangan bersikap tak tahu berterima kasih. Agu, apakah ini wakil ketua Li? Sesuatu telah terjadi pada putra Anda. Jadi kau yang menelpon saya? Wakil ketua Li, Anda akhirnya sampai juga. Silakan duduk. Di mana putra saya? Wakil Ketua Li, silakan duduk. Dan kita bicara. Anak muda, apa kau tahu siapa aku? Beraninya kau menyentuh putraku. Kamar Dagang Kota Hai Wakil Ketua Li memulai bisnis di bidang transportasi. Ayahmu dulu membangun kekayaan bersama nenek Feng, memiliki putra tunggal Li Tianqi yang sejak kecil dimanja secara berlebihan dan bersikap sangat angkuh. Saat sekolah, dia mematahkan kaki teman sekelasnya, bahkan datang ke rumah temannya untuk membuat kekacauan. Kau bahkan menggunakan kekuasaanmu di kota Hai hingga membuat teman sekelas itu nekat melompat dari gedung. Itu kau, kan? Limau Chang? Karena kau sudah tahu siapa aku, maka apa kau tahu bahwa hanya dengan menjentikan jari, aku bisa membuatmu lenyap dari kota Hai? Lalu, apa kau tahu siapa aku sebenarnya? Aku tidak peduli siapa kau. Serahkan putraku sekarang. Bagaimana jika aku menolaknya? Bibi Feng, tolong segera kirim orang ke sini. Aku sedang ada masalah di sini, yang perlu dibereskan segera. Baik. Anak muda, kau sudah tamat. Aduh, Kakak Biao, akhirnya kau datang juga. Di mana orang yang berani mengusik Tianqi? Dialah orangnya. Anak muda tidak tahu diri inilah yang menyekap Tianqi. Apa mungkin ada kesalahpahaman di sini? Tidak ada kesalahpahaman. Kakak Biao, perintahkan orang-orang kita untuk segera bertindak dan habisi anak muda ini. Diam. Kakak Biao, apa yang kamu bicarakan? Aku menyuruhmu diam. Tuan Mudayan, mengapa Anda ada di sini? Kebetulan sekali. Bukan. Ini, apa yang sebenarnya terjadi?
Aku tidak bisa membantu urusan ini. Tunggu dulu, Kakak Biao. Kenapa kamu pun takut padanya? Siapa dia sebenarnya? Marga dia adalah Yan. Apakah Yan yang itu? Aku sudah melihat rekaman videonya. Ini karena biasanya kamu terlalu memanjakan Tianqi hingga membuatnya memprovokasi orang yang tidak seharusnya. Lalu bagaimana dengan Tianqi? Aku kan cuma punya satu putra saja. Baiklah, baiklah. Jangan bermuka sedih begitu. Aku melihatnya tumbuh sejak kecil. Aku tidak mungkin mengabaikannya. Begini saja. Aku akan mencoba menengahinya untukmu. Membantumu menyelesaikan masalah ini. Tuan Muda Yan. Mengenai masalah ini, terima kasih sudah menghormatiku. Bagus juga. Hampir saja. Yan Jingqi, jika kamu tahu bahwa semua tentang si gagu kecil itu bohong, apakah kamu akan merasa sangat kecewa? Apa aku menyakitimu? Tenang saja. Orang yang menindasmu di perjamuan tadi, sudah ada orang yang membantumu membalas mereka berlipat ganda. Si gagu kecil, bukankah kamu ingin mendengar suaraku? Si gagu kecil, cepat cobalah. Aku sudah mengaturnya untukmu. Bisakah kamu mendengar suaraku sekarang? Apa kamu merasa tidak nyaman? Apa kamu sudah bisa mendengar suaraku? Ya. Yan Jingqi, kebaikan yang kamu berikan pada si gagu kecil saat ini, sebenarnya berapa bagian yang tulus dan berapa bagian yang palsu? Wanita inilah alasannya. Yan Jingqi gara-gara dia berani menodongkan senjata padaku. Jingqi, apakah yang dikatakan Xiao Tao? Memang benar itu dia? Benar. Tuan Bao, Anda dengar itu? Dia sudah mengakuinya. Aku memang tidak berniat menyangkalnya. Bahkan jika harus mengulanginya, aku akan tetap melakukannya. Tuan Bao, Anda dengar sendiri kan? Lihatlah betapa sombongnya dia. Dia sama sekali tidak menghargai Anda. Tuan Bao, setelah kematian Tuan Fu, di luar sana orang-orang bilang bahwa akulah yang menyewa pembunuh untuk menghabisinya. Sekarang Tuan ke-6 juga sudah tiada.
Dan karena aku ada di lokasi kejadian, Ma Tao tanpa bukti apapun langsung berani mencurigaiku. Karena dia tidak berani menyentuhku, dia menyiksa secara brutal seorang wanita bisu. Jika aku membiarkan dia menyiksanya sampai tiada, siapa lagi yang bisa membuktikan bahwa aku tidak bersalah? Lalu, Xiao Tao, apakah kamu punya buktinya? Untuk sementara belum ada, tapi melihat dia begitu mengkhawatirkan si bisu itu, pasti ada yang tidak beres. Aku dengar beberapa waktu lalu, demi wanita ini, dia membelikan sebuah alat bantu dengar. Aku tidak percaya kalau seorang Yan Jinqi bisa bersikap begitu baik pada seseorang. Lucu sekali. Dia itu bisu. Kalau aku tidak memberinya alat bantu dengar, masa harus kuberikan padamu? Kamu... Hahaha. Hal lainnya, karena sekarang belum ada bukti, tidak perlu dibahas lagi. Namun, pria ini tindakannya terlalu kejam. Dia melukai putra tunggal keluarga Li, hingga menderita luka parah. Bukan itu saja, demi si bisu kecil itu, dia menahan orang-orang kami dan merampas hak operasional dermaga keluarga Li. Dia sudah berani menyinggungku. Ini benar-benar sudah keterlaluan. Jinqi, apa memang begitu kejadiannya? Tuan Bao, di pesta hari itu, aku memang sempat terlibat sedikit sekali perselisihan kecil dengan Li Tianqi, tapi bukan aku yang melukainya. Sebaliknya, aku adalah penolongnya. Jika orang-orangku dan Xiao Tao tidak segera tiba, dia pasti sudah dihabisi oleh orang itu. Agu. Lihatlah Tuan Bao. Walaupun kamera pengawasnya terlalu jauh sehingga wajahnya tidak jelas, tapi bisa dilihat. Orang yang memukul Li Tianqi sudah lari kocar-kacir sebelum Agu dan anak buahnya tiba. Jinqi, kamu ini masih baru. Bergabung di sini. Dalam bertindak, sebaiknya tetaplah rendah hati. Tepat sekali. Kamu pikir ini masih era Kota Hai 20 tahun yang lalu, kamu sama sekali tidak pantas untuk kembali. Selama bertahun-tahun ini, kalau bukan karena lindungan Tuan Bao, Kamu pasti sudah tamat ratusan kali. Jika sampai aku temukan bukti bahwa kematian ayahku ada hubungannya denganmu, aku pasti akan... Sudah, cukup. Yan Jinqi, ternyata kamu sama sepertiku, bertarung di medannya sendiri. Seorang diri. Tuan Bao, bagaimana menurut Anda? Aku sudah mendengar seluruh permasalahannya. Semua kekacauan ini, penyebabnya adalah si bisu kecil ini. Kalau begitu, hukum si bisu itu 20 kali cambukan, supaya ini menjadi pelajaran berharga bagi Jinqi. Mengenai hak operasional dermaga, biarkan dia yang mengurusnya dulu. Kalau hasilnya buruk, kita bisa mengambilnya kembali. Daguan, bawakan pecut Fengshen milikku. Aku tidak takut. Pecutan dari Tuan Bao ini, setelah 20 kali cambukan, wanita kejam ini pasti tidak akan selamat. Hahaha. Yan Jinqi, apa kamu merasa kasihan? Aku tidak boleh membiarkan Daguan menyelesaikan 20 cambukan ini. Ma Tao, berbicara soal wanita rendahan, aku dengar ibumu dulu juga berasal dari klub malam kan? Kamu itu dibesarkan oleh wanita tak tahu malu. Apa kamu dengar? Tuan Bao, Tuan Muda Yan ini sepertinya tidak terima. Bagaimana jika begini, sisa cambukannya, aku sendiri yang akan melakukannya. Untuk membalaskan dendam ayahku, agar dia tenang di alam sana. Tiga, 4, 5, 6, 20. Aku, Baige, selalu memiliki nasib yang kuat. Jika hari ini aku tidak tiada, suatu hari nanti, itu akan menjadi hari pembalasan bagi kalian semua. Berapa lama lagi kita akan sampai? Tuan Muda sudah hampir sampai. Cigagu kecil. Cigagu kecil. Jangan tidur. Cepat bangun. Sekarang bukan waktunya untuk tidur. Yan Jinqi. Semua orang bilang, kamu itu keras kepala, paling ahli dalam bersandiwara, membuat banyak wanita tergila-gila padamu. Sekarang kekhawatiran di wajahmu terlihat seperti sungguhan. Si gagu kecil, ingatlah baik-baik semua yang diderita hari ini. Suatu hari nanti,
Aku akan membalas semuanya kepada mereka. Siapa yang mengizinkanmu banyak bergerak? Kata dokter, lukamu hampir mengering. Memang terasa tidak nyaman. Tapi jangan pernah mengelupasnya. Nanti bisa meninggalkan bekas luka. Ini obat impor khusus. Bisa membantumu meredakan rasa sakit. Aku akan mengoleskannya padamu. Jangan bergerak. Sekarang kamu sudah bisa mendengar. Tapi aku belum mendengar. Kamu bicara padaku. Aku tahu, bukan karena bawaan lahir kamu tidak bisa bicara. Apa kamu sedang membenciku? Sakit? Kalau kamu ikut denganku, kelak akan terasa 100 kali lebih sakit dari ini. Takut? Jika takut, pergilah jauh-jauh. Berikan pada mereka. Kamu, apa yang kamu katakan? Berikan pada mereka. Si gagu kecil, ingatlah baik-baik segala hal yang dialami hari ini. Suatu hari nanti, aku akan membalaskan semuanya kepada mereka. Si gagu kecil, kamu tahu tidak, apa yang sedang kamu katakan? Ada banyak wanita yang mendekatiku. Mereka semua punya tujuan masing-masing. Lalu bagaimana denganmu? Apa kamu tahu di dunia ini? Apa yang paling aku benci dari orang lain? Aku paling benci jika ada orang yang membohongiku. Si gagu kecil. Jika sampai aku tahu bahwa kamu membohongiku. Yan Jinki, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Tuan Muda Yan, apa aku cantik? Cantik. Benarkah? Mengenai urusan yang kuminta kau lakukan, bagaimana hasilnya? Urusan itu agak sulit untuk dilakukan. Orang itu, dia memiliki selera yang sangat aneh. Seaneh apa? Ternyata itu memang benar-benar aneh. Tuan Muda Yan, aku takut. Kau takut? Ya, Kalau begitu aku akan meminta Agu untuk mengantarmu pulang. sekarang Ini kunci mobilnya. Antar Nona Sophia sampai di rumah dengan aman. Dia sedang merasa takut. Ayo pergi, Nona Sofia. dia berusaha sangat keras mencari orang ini. Sofia ingin berteman dengannya. Pasti ada rahasia di baliknya. Si gagu kecil, apa kamu bermimpi buruk lagi?
Suara petir tidaklah menakutkan, manusialah yang menakutkan. Lalu bagaimana dengan hatimu? Apakah itu menakutkan? Ganti lagi. Ganti ke grup berikutnya. Inilah orang yang ingin diajak berteman oleh Yan Jingqi. Tuan Muda Yan, pembantumu datang loh. Kenapa dia bisa datang ke sini? Aku yang menyuruhnya datang. Untuk apa kamu memanggilnya? Bukannya kamu ingin berteman dengan Pak Gao? Dia tidak menyukai wanita-wanita murahan ini. Kenapa? Apa jangan-jangan, seperti rumor yang beredar, si bisu kecil ini tidak sanggup kamu lepaskan, Tuan Muda Yan? Mana mungkin? Aku hanya khawatir karena dia bisu, dia tidak akan bisa melayani dengan baik. Kamu harus percaya padaku. Pak Gao justru sangat suka tipe yang seperti ini. Untuk apa kamu memanggilku ke sini? Jika kamu menemani temanku dengan baik, aku akan merasa sangat senang. Siapa namamu? Pak Gao, walaupun dia memakai alat bantu dengar sekarang, tapi pendengarannya masih kurang baik. Oh ya? Dia tidak bisa mendengar? Benar, namanya Lily. Dia seorang tunawicara. Bagus kalau dia tunawicara. Bagus sekali kalau dia tidak bisa bicara. Kakak Gao, saya baru tiba di sini. Bisa mengenal Anda adalah kehormatan bagi saya. Tenang saja Tuan Muda Yan. Kedepannya di kota Hai, aku yang akan melindungimu. Jika ada masalah apapun, langsung saja bicara padaku. Baiklah. Ayo, Kakak Gao. Ada apa? Apa kamu tidak tahu kalau aku alergi anggur? Maafkan saya tidak tahu. Anda tidak akan menyalahkan saya, kan? Tentu saja tidak. Kamu justru sudah sangat membantuku. Kakak Gao, semoga hadiah dariku ini akan Anda sukai. Adik Yang, aku benar-benar sangat menyukainya. Baiklah Kakak Gao. Kalau begitu, sampai kita bertemu lagi. Baik, sampai bertemu lagi. Tolong! Tolong! Ah! Apa yang ingin kamu lakukan? Pilih satu. Apa semua ini? Aku menyuruhmu pilih satu.
Pemilik jepit rambut ini, suaranya sangat nyaring, terdengar sangat menyenangkan. Kurasa kalian berdua sangat mirip. Dengan sedikit tenaga, aku bisa langsung menghabisi kalian. Ternyata dia hanya orang gila. Kenapa kamu tidak berteriak? Mereka bilang saat seorang bisu berteriak, suaranya akan sangat indah. Wanita rendah ini ternyata cukup keras kepala. Kamu akan menyesal. Beraninya kamu menantangku? Orang-orang seperti kalian hanya pantas menjadi mainanku saja. Berteriaklah. Cepat berteriak untukku. Kenapa Seharusnya tidak dia ada sudah suara? datang sekarang. Ayo teriak. Berteriaklah. Siapa itu? Akhirnya datang juga. Adik Yan? Adik Yan, apa yang sedang kamu lakukan? Kakak Gao, aku sudah bilang bahwa kita pasti akan bertemu lagi. Lalu untuk apa kamu melakukan ini? Kakak Gao, aku sudah baik hati meminjamkan orangku kepadamu. Bahkan aku sendiri tidak tega untuk menyentuhnya. Tapi kamu berani menyiksanya sampai seperti ini? Katakan, apa yang harus kulakukan padamu? Hanya saja si bisu ini tidak terlalu penurut. Aku cuma memberikan sedikit pelajaran untuknya membantumu. Memangnya, aku setuju kamu memberinya pelajaran? Bukankah dia hanya wanita cacat yang tidak berguna? Adik Yan, demi wanita sampah ini, sampai memperlakukanku seperti ini, apa itu tidak berlebihan? Agu, dia bukan wanita sampah. Baik, baik. Dia bukan wanita sampah. Oke? Sekarang sudah tahu kesalahanmu? Dulu aku setidaknya bekerja untuk tuan ke-6. Apakah kamu perlu sampai? Kamu hanyalah seekor anjing bagi Maliu. Sekarang tuanmu sudah tiada. Apa yang sedang kamu sombongkan di depanku? Aku tahu aku salah. Aku tidak seharusnya menyakitinya. Aku salah. Aku bisa memberikan ganti rugi. Aku akan ganti dengan uang, oke? Uang? Uangmu yang busuk itu sama sekali tidak membuatku tertarik. Lalu apa yang kamu inginkan? Aku mau buku kas milik Maliu. Buku kas itu ada pada Matao. Benda itu tidak ada padaku. Kamu baik-baik saja? Si gagu kecil. Seorang petarung sejati. Tidak perlu mengertakkan giginya. Tapi baguslah. Akhirnya aku melihat sedikit keberanian. Dan semangat dalam dirimu. Tuan muda sudah ditemukan. Gao Boliang, meskipun kamu adalah sampah masyarakat tak berguna, ternyata langit menganugerahimu kemampuan ingatan yang luar biasa. Coba pikir, jika buku kas sepenting ini jatuh ke tanganku, lalu Matao mengetahuinya, apa yang akan dia lakukan? Tapi aku tidak berniat melakukan apapun dengan buku itu. Maliu masih punya sedikit akal sehat, tapi Matao itu ibarat penjahat gila. Tuan muda Yan, aku tahu aku salah. Kedepannya aku akan membantumu bekerja. Aku akan patuh padamu. Apapun itu, kumohon selamatkan aku, Tuan muda Yan. Sudahlah. Kekesalanmu sepertinya sudah terlampiaskan. Dia adalah penjahat. Dia sudah menghabisi gadis-gadis itu. Dia itu penjahat, kriminal. Si gagu kecil, sekarang bicaramu makin lancar saja. Jangan biarkan dia lepas begitu saja. Gao Boliang, ingatlah baik-baik. Nyawamu masih tersisa karena aku, Tuan Muda. Terima kasih Tuan muda Yan. Terima kasih banyak.
Dengan buku kas ini, bisa membuktikan berapa banyak uang Maliu selama bertahun-tahun ini yang telah dicuri dari 3 balai. Dia bahkan juga terlibat dalam bisnis perdagangan orang. Dahulu saat kakekku mendirikan perkumpulan ini, beliau telah menetapkan aturan untuk tidak pernah mengambil harta yang tidak bermoral. Maliu telah melanggar peraturan, jadi seharusnya balai naga pertama diserahkan saja. Tuan Muda, bagaimana dengan Gobol yang ini? Meski orang ini seperti sampah, tapi setidaknya dia punya kemampuan. Biarkan saja dia tetap hidup sementara ini untuk melihat apakah bisa kita manfaatkan. Jika ingin membiarkan sampah ini hidup, kamu harus bertanya padaku, apakah sang penuntut setuju atau tidak? Lagi pula orang sepertinya hanyalah sampah tidak berguna, dia tidak akan bisa berbuat macam-macam. Kamu... Itu kamu? Kenapa? Memang tidak boleh aku? Kamu tidak pakai alat bantu dengar? Kamu bukan bisu? Di mana gadis-gadis itu? Apa yang sudah kamu masukkan ke airku? Parg. Di mana para pemilik perhiasan itu? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Gao Boliang. Laki-laki? Tutup usia 42 tahun. Sebelum ajalnya, telah menyiksa secara keji 8 gadis tidak bersalah, yang paling muda di antaranya baru berumur 12 tahun. Sebenarnya siapa kamu? Aku datang untuk membawamu menemui para korban agar kamu bertaubat. Aku sekarang adalah orangnya Tuan Mudayan. Jika menyentuhku, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Kamu pikir aku takut padanya? Ah, benar? Apa kamu mengira aku si bisu kecil miliknya? Dia itu cucu kandung Tuan Yan, sang pendiri masyarakat naga hitam, menghabisi orang di kota Hai. Baginya sangatlah mudah, semudah menemukan seekor semut. Masyarakat naga hitam? Oh, maksudmu masyarakat naga hitam yang mencariku kemana-mana itu ya? Mencari kamu? Sebenarnya siapa kamu? Untuk orang yang sebentar lagi akan tiada, tidak ada salahnya memberitahu kamu. Dengarkan baik-baik. Namaku adalah si hebat Bayeke. Hahaha. Mana mungkin? Tidak mungkin. Kamu benar-benar tidak mungkin seorang pembasmi nomor 1, Bayek. Mengapa tidak mungkin? Di matamu, apakah wanita hanya pantas menjadi mainanmu saja? Kamu menyiksa mereka, menghabisi mereka secara keji. Kamu tidak pantas menjadi manusia. Jangan bercanda lagi, cepat berikan penawarnya, dan aku tidak akan mempermasalahkan hal ini. Aku salah, aku mohon jangan sakiti aku. Kamu bilang kamu salah. Gadis-gadis itu pasti pernah memohon ampun padamu juga, kan? Lalu kenapa kamu tetap menyakiti mereka? Aku salah, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Aku bisa memberimu uang, aku punya banyak uang, sangat banyak uang. Uang? Kamu seharusnya bertobat. Renungkan kenapa kamu tidak mau melepaskan mereka. Aku salah, semuanya akan kuberikan padamu, aku bisa memberimu apapun. Sampah seperti kamu. Hanya ada satu hal dari dirimu yang membuatku tertarik. Apa yang kamu inginkan akan kuberikan? Itu adalah nyawamu. Kamu adalah senjata maut. Hahaha. Apa bedanya? Kamu denganku? Aku tidak akan pernah mencari kesenangan dari penderitaan orang lain. Karena yang aku hadapi hanyalah orang-orang jahat yang tak terampuni. Gawat, ada jebakan. Baige. Oh, Baige. Akhirnya kamu menunjukkan dirimu juga. Lepaskan topengnya. Setelah segala upaya besar ini, Tuan Muda Anda seharusnya tidak ingin mendapatkan jasad yang sudah tiada, bukan?
Tidak mungkin Baige menyerah semudah itu tanpa perlawanan. Gawat. Agu. Tuan Muda, Jangan bergerak. Berani bergerak, aku akan menghabisinya. Keahlian yang hebat juga. Kita sama saja. Aku sudah ceroboh. Lakukan sesuai apa yang dikatakannya. Berikan senjatanya padaku. Apa kamu tidak takut aku akan mengemudi dan membuat kita berakhir bersama? Aku hanyalah sebilah pisau, tapi Anda berbeda, Tuan Mudayan. Nyawa Anda jauh lebih berharga daripada nyawaku. Jika kita berakhir bersama, aku tidak akan rugi. Mau mengemudi? Kemana? Jalan lurus saja. Dalam rumor, Baige tingginya 8 kaki, memiliki kekuatan yang luar biasa. Kalau dilihat darimu, sepertinya tidak mirip. Pisau yang digunakan menghabisi nyawa. Tidak butuh sarung yang mewah. Jangan banyak bicara. Kamu bilang kamu adalah sebilah pisau. Yang namanya pisau, selalu bekerja demi uang. Kamu juga bisa bekerja untukku. Aku orangnya sangat murah hati. Berhenti. Ikatanmu ini terlalu kencang kan? Atau mau aku kencangkan lagi? Oh, tidak usah. Kamu baru menggeledahku sekarang? Bukankah sudah terlambat? Belum terlambat. Aku haus. Aku ingin minum air. Sudah aku bilang aku haus. Aku ingin minum. Kamu tidak akan membiarkan sandramu sampai tiada karena haus di sini, kan? Kamu sudah menghabisi 2 kepala cabang milik masyarakat naga hitam. Kamu tidak akan bisa tinggal di kota Hai lagi. Jika kamu bekerja untukku, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Mengapa tidak setuju saja? Aku punya 3 aturan dalam bertindak. Tidak menyakiti wanita dan anak-anak, tidak menindas yang lemah, dan tidak melakukan hal yang tidak benar. Oh? Aku benar-benar tidak menyangka. Ternyata kamu seorang pahlawan. Lalu apa saranmu? Jadilah orang baik. Jika tidak, uangmu itu tidak akan bisa membeli nyawamu. Tuan Muda, Anda tidak apa-apa. Kenapa baru datang sekarang? Jalan masuknya tertutup pasir dan batu, jadi memakan waktu agak lama. Perasaanku tentang pembunuh itu sangat mirip dengan si bisu kecil. Baige. Kamu, Kau Boliang sudah tiada. langit akhirnya menunjukkan keadilannya. Apa kamu tahu bagaimana dia tiada? Dia telah dihabisi oleh pembunuh nomor 1 Baige. Akhirnya sangat mengerikan. Dia memang pantas mendapatkannya. Di luar sana banyak yang bilang, pembunuh bayaran nomor 1 dari Aula 3 Masyarakat Naga Hitam itu Baige adalah pria bertubuh besar.
Memangnya dia bukan seperti itu? Bukan dia. Dia... aromanya berbeda. Kamu membuat bagian sini sakit. Kalau begitu bagaimana jika aku coba bagian lain? Aku akan mencoba tempat lain. Aku ingat, permainan pisaunya sangat hebat, hingga membuat semua orang tertegun. Kamu terluka. Tidak apa-apa. Kamu terluka parah. Apa kamu sedang mengkhawatirkanku? Kamu sama saja dengan mereka. Jahat. Lalu, apa kamu merasa kasihan padaku? Aku sedang bertanya padamu. Aku akan mengambil kotak obat. Si gagu kecil, jawab aku. Meskipun kamu sangat jahat, Lalu apa? tapi aku tidak ingin kamu terluka. Hanya leherku yang terluka. Kamu tidak perlu. Jika tidak memeriksanya dengan teliti, bagaimana kamu bisa tahu kalau aku hanya terluka di bagian leher? Tadi aku melihatnya saat kamu melepas pakaian. Tuan muda, Sepanjang malam, apakah dia tidak keluar kamar sama sekali? benar tuan muda. Untungnya aku sudah lebih dulu. Meretas sistem pengawasan ini. Ingin mencari kesalahanku? Yan Jingqi, kamu harus berusaha lebih keras lagi. Kali ini, jika bukan karena Jinki yang menemukan buku kas itu, Maliu sudah melakukan banyak hal yang melanggar peraturan organisasi. Entah sampai kapan dia akan menyembunyikan semua ini dariku. Untung saja, dia sudah tiada. Maliu sudah tiada, tapi putranya masih hidup. Sesuai dengan peraturan organisasi, dia harus menyerahkan hak kekuasaan di wilayah ini. Dasar Margayan, kalian berdua, sejak kapan kalian bersekongkol? Cukup. Kakek Bao, aku sungguh tidak tahu apa-apa soal urusan ayahku. Setiap catatan di buku kas ini tercatat dengan sangat jelas. Xiao tahu. Tapi semua utang ini ditimpakan seluruhnya kepada ayahmu. Orangnya saja sudah tiada. Ada beberapa hal yang tidak akan bisa kamu pertahankan. Saatnya merelakan, maka lepaskanlah. Kalau begitu, mari kita ikuti peraturan organisasi. Lalu, siapa yang akan memimpin aula utama ini? Aku. Tuan Maliu baru saja tiada. Kau sudah bicara soal penyerahan kekuasaan dan perebutan keuntungan. Begitu banyak saudara di Aula 1. Bagaimana bisa mereka tunduk padamu? Aula 1, itu juga milik masyarakat Naga Hitam. Jika bicaramu begitu, apa kau ingin memisahkan diri? Tentu saja tidak. Bukan masalah orangnya. Semua orang tahu bisnis apa yang dikelola Maliu. Saat dia masih hidup, dia sudah memberikan seluruh hidupnya dan mengabdi seumur hidup untuk masyarakat Naga Hitam. Aula 1 bisa jadi seperti sekarang ini, tidak lepas dari jasanya. Terlebih lagi, beredar kabar di luar sana bahwa Tuan Muda Yan yang mencari orang untuk menghabisi Maliu, pelakunya saja belum tertangkap,
lalu kau membiarkannya memimpin aula? Ini membuat para saudara sulit untuk menerimanya. Itu memang menjadi masalah. Apa itu masalah? Itu sangat mudah diselesaikan. Tuan Bao, dengar. Yang diinginkan para saudara saat bergabung di sini tidak lebih dari sekadar pekerjaan yang stabil dan harga diri yang tinggi. Cara Tuan Maliu memang menghasilkan uang, tapi dia selalu bekerja secara sembunyi-sembunyi dan melakukan bisnis ilegal. Bahkan jika aturan organisasi tidak menghukumnya, cepat atau lambat dia akan dihancurkan oleh perkembangan zaman. Sedangkan yang ingin aku lakukan bukan mempertahankan bisnis yang kotor itu, melainkan ingin membersihkan nama baik masyarakat Naga Hitam dari segala kejahatan selama 20 tahun terakhir. Haicheng Entertainment City tidak akan pernah menjadi tempat penuh kekerasan lagi. Ini akan menjadi industri hiburan dengan izin resmi dan harga yang transparan. Para saudara, memakai setelan jas untuk bernegosiasi, menandatangani kontrak, dan menerima keuntungan, itu baru namanya terhormat. Apa kalian pernah terpikir apa yang dibutuhkan di zaman sekarang? Yang dibutuhkan adalah kepatuhan, skala besar, dan model bisnis yang tidak bisa dicela siapapun. Dulu, caranya dengan berebut wilayah. Tapi sekarang adalah menguasai pasar. Dulu, mengandalkan apa? Senjata tajam dan senjata api. Tapi sekarang mengandalkan otak. Jika kalian mengikutiku, bukan hanya pendapatan kalian dibandingkan saat masa Tuan Maliu dulu akan berlipat 10 kali. Saat berjalan di jalanan, orang lain akan memanggilmu bos, bukannya menghindari dan menghina kita sebagai kelompok penjahat. Semuanya dengan cara seperti ini. Kita baru benar-benar maju mengikuti zaman. Paham? Semua ini, bagaimana asalnya? Dulu aku sering ditindas. Kedepannya tidak akan pernah lagi ada orang yang berani menindasmu. Orang-orang yang pernah menindasmu itu, aku akan membuat mereka satu persatu. Tunduk di bawah kakimu. Baiklah, aku menunggu Anda menepati janji. Tuan Mudayan, akhirnya Anda datang mencariku. Kamu, sini, yang lain keluar. Tuan Mudayan? Diam. Tuan Mudayan? Bos yang harus kalian temani malam ini adalah dia. Tuan Mudayan, apa Anda sedang bercanda? Bukankah dia hanyalah pelayan kecil di rumah Anda? Tuan Mudayan, apa yang sedang Anda lakukan ini? Apa kamu merasa belum cukup menerima tamparan? Iya kan? Tuan Mudayan, kapan saya pernah menyinggung Anda? Kalian tidak menyinggungku, tapi kalian sudah menyinggung dia. Terakhir kali dia menghasut Matao untuk menyakitimu. Untuk orang yang tidak bisa menjaga mulut seperti dia, aku rasa bicaranya sudah berlebihan. Bantu aku memberinya pelajaran. Bantu dia mengirisnya. Lili, saya salah. Siapa itu, Li? Panggil dia Kak Song. Si bisu kecil. Kamu tidak ingin ditindas orang lagi, kan? Mereka bekerja sama dengan Gao Boliang. Gadis-gadis yang menghilang sebelumnya. Mereka semua terlibat di dalamnya. Tidak, kami tidak melakukannya. Si bisu kecil? Gadis-gadis itu sudah tidak bisa bicara lagi. Mereka tidak bisa membalas dendam. Bukankah kamu merasa kasihan pada mereka? Sekarang kamu bisa membantu mereka. Maafkan saya, Kak Song. Anda adalah orang yang sangat bermurah hati. Tolong lepaskan saya. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah.
Jalan. Ayo jalan. Maafkan aku. Maafkan aku. Maafkan aku. Aku tidak butuh permintaan maafmu. Aku ingin kamu menjadi sepertinya, hidup dengan kuat dan berani. Sebenarnya aku tahu kalau kamu paling suka anggur. Apa kamu sedang menunggu kabar penting? Si gagu kecil, mengapa wajahmu tampak kurang sehat? Bantu aku ambilkan ponselnya. Bantu aku ambilkan ponselku. Aku sudah mendapatkan info tentang pembunuh itu. Segera transfer uang $100.000 ke rekening ini. Tuan Muda, apakah ini bukan penipuan? Aku sudah memeriksanya. Itu adalah rekening milik Kota Hai. Berani-beraninya dia menipuku. Kecuali jika dia sudah bosan hidup. Baiklah. Bersiaplah. Si gagu kecil, lagi cari apa? Aku lapar. Ingin cari camilan. Kamu lapar? Iya. Kalau begitu, biar ku suruh Bibi Wang. Maukah kamu memasakkannya untukku? Aku? Sekali ini saja. Bagaimana? Baiklah kalau begitu. Aku masih punya sedikit waktu. Hal ini tidak beres. Tidak boleh membiarkannya pergi. Si bisu kecil? Kemarilah. Sudah lama aku tidak memasak. Ini kesempatan emas untukmu. Cobalah. Jika identitasku terbongkar, malam ini antara aku atau dia, harus ada yang tiada. Si bisu kecil? Si bisu kecil? Ya. Aku harus keluar sebentar. Sudah selarut ini, kamu mau pergi kemana? Apa kamu tahu tentang penjahat yang bernama Baige itu? Seseorang telah menangkapnya. Aku akan pergi ke sana sekarang untuk membelinya. Sudah tertangkap? Benar. Tunggulah aku di rumah. Aku akan kembali setelah urusanku selesai.
Ada apa? Kamu berat melepasku pergi? Aku takut. Bisakah kamu jangan pergi? Apa yang kamu takutkan? Bagaimana kalau aku minta Bibi Wang naik untuk menemanimu? Aku tidak mau. Aku ingin kamu yang menemani. Anak pintar, aku punya urusan penting, tidak boleh ditunda. Kamu juga tahu, kriminal ini telah sangat merugikanku. Aku harus menemukannya. Hatiku merasa tidak tenang. Tenang saja, aku tidak akan apa-apa. Iya. Ya sudah, ikut aku ke mobil. Si gagu kecil, kunci pintu mobil. Setelah aku pergi, tunggu aku di sini. Jangan lari-larian, mengerti? Kamu akan dalam bahaya sendirian. Aku akan jauh lebih bahaya jika membawamu. Manis, tunggu aku di sini. Tuan Mudayan, apa kamu datang sendirian saja? Di mana Baige? Di mana uangnya? Bawa keluar. Dia ini Baige? Benar sekali. Lalu bagaimana kalian bisa menangkapnya? Orang ini tidak salah lagi sebagai kriminal nomor 1 Haicheng. Kami mengerahkan seluruh tenaga untuk menangkapnya. Bahkan telah menumbangkan banyak saudara kami. Tuan Mudayan, 10 juta dolar yang Anda keluarkan tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Benarkah begitu? Hari ini aku baik jatuh ke tangan kalian. Aku benar-benar sedang sial. Cih. Waktunya hampir habis. Ayo kita langsung bertransaksi saja. Bicara. Siapa yang mengutus kalian? Tidak ada yang mengutus kami. Jika kamu tidak mau bicara, aku punya banyak cara untuk membuatmu membuka mulut. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Mau bicara atau tidak? Aku sudah menghabisinya. Aku sudah menghabisinya. Jangan takut. Ada aku di sini. Sesuai peraturan organisasi, bersihkan pengkhianat. Sebelum orang-orang dari keluarga Yan datang, segera pergi dari sini. Apa kamu tertidur, sialan? Kamu siapa? Pergi ke dermaga dan bandara. Perketat penjagaan untukku. Jika sampai dia benar-benar melarikan diri, maka akan timbul masalah yang tak berujung. Saya sudah mengirim orang untuk mengawasinya, tapi saya khawatir Nenek Feng sudah membantunya untuk melarikan diri secara diam-diam. Aku sudah tahu bahwa orang tua itu tidak mungkin begitu saja menyerahkan Matao ke tangan kita. Mimpi buruk lagi? Iya. Jangan takut.
Aku menemanimu. Apapun masalahnya, bicarakan lagi besok. Tuan muda, telah terjadi sesuatu. Apa ada masalah? Lebih baik Tuan turun sendiri untuk melihatnya. Pasti ada hal yang sangat mendesak, sebaiknya kamu pergi periksa. Aku akan menunggumu di sini. Baiklah. Apakah kamera pengawas merekam sesuatu? Tidak ada yang terekam sama sekali. Itu dia. Tidak perlu terima kasih. Yang Jingki, apa kamu tidak merasa bersalah pada si gadis bisu? Apa perlu saya bantu? Aku akan menyelesaikannya sendiri. Ini adalah formulir pengajuan Kamar Dagang Kota Hai. Di dalamnya ada surat rekomendasi Ketua Shen. Mengenai pihak Nenek Feng, apakah ada pergerakan? Begitu Ma Tau tiada, dia mulai menyebarkan rumor di mana-mana bahwa Anda tidak bisa menerima orang lama dan terus menjatuhkan Anda. Beberapa hari yang lalu di tempat usaha kita, ada orang-orangnya yang datang membuat keributan. Apa masalah ini perlu meminta Tuan Bao turun tangan? Tidak perlu. Sebelum monster buas itu mati, dia pasti akan meronta. Lalu satu hal lagi, Nona Shen menghubungi untuk mengajak Anda makan malam besok. Dia sudah banyak membantuku. Aku memang harus lebih memperhatikannya. Tuan muda, apakah Anda benar-benar berencana untuk bertunangan dengan Nona Shen? Manli kami ini, sejak kecil sudah sangat mandiri. Jika dia menyukai sesuatu, tidak ada yang bisa mengubahnya. Aku justru menyukai sikapnya yang sangat mandiri itu. Bisnis Anda sangat sibuk. Untuk urusan pesta pertunangannya, biar pihak kami saja yang menentukannya. Nantinya segala urusanku akan kuserahkan untuk dilakukan oleh Manli. Itu kamu sendiri yang mengatakannya. Tentu saja. Masa aku berbohong? Malam ini, apakah masih ada tamu agung yang akan datang? Benar. Dia adalah nenek angkat dari Manli kami. Di acara perjamuan keluarga malam ini, beliau harus hadir. Baru saja kami membicarakan Anda. Benarkah? Ibu angkat, saya perkenalkan kepada Anda. Ini adalah Yan Jingki, tunangan dari Manli. Tidak perlu diperkenalkan. Jingki, juga kenalan lama saya. Ah, oh benar. Benar sekali, Anda berdua seharusnya sudah saling kenal. Bahkan jauh sebelum kami. Kakek dari Jingki adalah pendiri masyarakat naga hitam kami. Dan juga guru dari mendiang suami saya. Berarti hubungan kita ini menjadi semakin erat? Benar, hubungan kita jadi semakin erat. Silakan duduk, Ibu angkat. Ah, Cheng. Apa karena aku sudah tua? Apa yang kamu katakan tadi? Jingki adalah tunangan Manli? Alasan saya mengundang Anda ke sini hari ini adalah untuk urusan ini. Tidak. Ini tidak benar. Apanya yang tidak benar? Seingat saya, di sisi Jingki sepertinya ada seseorang. Apa saya salah ingat orang? Siapa maksud Anda?
Ibu angkat, apakah Anda yakin tidak salah ingat? Hal lain mungkin saya bisa lupa. Tapi masalah ini sempat sangat menghebohkan. Tidak mungkin saya salah ingat. Jinki, apa maksud dari semua ini? Ibu angkat bilang ada seseorang di sisimu. Siapa orang itu? Sepertinya ini hanya salah paham, bukan? Mana mungkin salah paham. Jika bicara soal Jinki, dia memang sosok yang setia dan penuh budi. Waktu itu, si gadis bisu itu demi dia rela menerima 20 cambukan dari Tuan Bao. Kalian mungkin tidak tahu cambukan suci Tuan Bao itu. 20 cambukan saja sudah cukup untuk menghabisi nyawa seseorang. Tapi dia tidak apa-apa. Sekarang kondisinya baik-baik saja dan tinggal di rumah Jinki sekarang. Jinki, sebenarnya ada apa? Jelaskan semuanya padaku. Memang ada seorang gadis bisu di rumah saya, tapi Nenek Feng, ini sepertinya hanya salah paham. Gadis bisu itu tidak memiliki hubungan yang spesial dengan saya. Dia hanya bekerja sebagai petugas kebersihan di rumah. Benarkah? Tapi ku dengar, kamu membawanya kemanapun kamu pergi. Yang seperti itu, sepertinya tidak sesederhana pelayan biasa, kan? Jinki, apa yang sebenarnya terjadi? Wanita ini terlihat bukan hanya sekadar pengasuh, seperti yang kamu katakan. Jika bukan karena foto-foto ini, segenap keluarga kita, bukankah sudah kamu permainkan seenaknya? Mama. Apalagi yang mau dikatakan? Dia itu memang seorang pria pencinta wanita. Yang terlibat dengannya bukan cuma si bisu itu seorang diri. Menurutku, pernikahan Manli lebih baik dipertimbangkan lagi matang-matang. Maaf jika sudah membuat Nenek Feng khawatir. Aku akui, aku memang punya reputasi buruk di luar sana, tapi kebanyakan berkaitan dengan bisnis. Dan itu semua terjadi sebelum bersama Manli. Semua ini, dia juga sudah tahu, kan? Iya. Aku sudah tahu. Jinki sudah menceritakannya padaku. Kalau kamu sudah tahu, kenapa kamu bisa bertahan? Mama tidak ingin, dalam urusan pernikahanmu ini, kamu merasa menderita. Ma, aku mencintai Jinki. Seumur hidup ini aku hanya ingin menikah dengannya. Cucu, angkatku, tentu saja tidak boleh menderita. Aku tidak peduli si bisu itu. Punya hubungan apa denganmu? Sebelum fajar besok, aku tidak ingin orang ini ada di kota Hai lagi. Jika tidak, dukungan dari keluarga Shen, $1 pun jangan harap kamu bisa mendapatkannya. Mengenai hal ini, aku akan memberikan paman dan bibi, serta Manli, penjelasan yang memuaskan. Sudah tidak apa-apa. Apakah kamu mimpi buruk lagi? Mimpi seperti apa sebenarnya? Aku bermimpi kamu meninggalkanku. Aku meminta Agu memberikan uang ke dalam kartumu. Itu cukup bagimu di luar negeri untuk menghabiskan sisa hidupmu. Ini seharusnya sudah cukup untuk mengganti segala utang budiku padamu. Mengapa? Di sisiku tidak memelihara orang yang tidak berguna. Aku bisa menjadi berguna. Aku bisa belajar. Aku bisa melakukan apapun. Bawa dia pergi. Baige. Padahal ini hanya akting. Mengapa kali ini terasa sangat menyakitkan hati?
Mengapa? Di sisiku tidak memelihara orang yang tidak berguna. Si bodoh ini Dasar wanita kejam. Akhirnya aku bisa menantikan hari ini datang. Gadis bisu ini benar-benar menggiurkan ya. Tuan Mudali, menurutmu si Yan Jingki itu setelah tahu si gadis bisu ini jatuh ke tangan kita, akan seperti apa reaksinya? Sekarang dia masih sibuk menjilat keluarga Shen dan menjadi menantu yang numpang hidup. Lokasi si gadis bisu ini diberitahu oleh Nona Shen kepadaku. Nona Shen berpesan supaya kita memberinya pelajaran dengan cara yang sangat hebat. Tuan Mudali, Anda silakan duluan. Setelah Anda selesai bersenang-senang, baru giliran kami saudara-saudara yang lain. Tuan Mudali, Anda duluan saja. Wanita hina, setelah kami puas mengerjaimu, aku akan membuangmu ke laut untuk jadi makanan ikan. Jongkok. Yan Jingki. Sepertinya taruhanku kali ini benar lagi. Yan Jingke, dia hanyalah seorang gadis bisu yang tidak berguna. Apa kamu tidak takut jika Ketua Shen tahu dan mengusirmu sebagai menantu? Ketua Shen itu bukan apa-apa bagiku. Ayah, tolong aku. Yan Jingki, apa yang sedang kamu lakukan? Maksud Anda Li Tianqi? Dia membawa orang untuk berbuat kejahatan, dan saya menangkapnya di tempat dengan rekaman pengawas sebagai buktinya. Oh, dan lagi, saya tidak hanya punya rekaman pengawas kali ini, saya juga menemukan beberapa video menarik di dalam ponsel milik Tuan Mudali. Ketua Shen, apa Anda ingin melihatnya? Yan Jingki, Anda menjebak saya. Video-video ini ditemukan di dalam ponsel Tuan Mudali. Jika bicara soal jebakan, bukankah dialah yang menjebak Anda? Jika situasinya hanya seperti itu, maka akan sulit untuk ditangani. Jika video-video yang asusila dan sangat keterlaluan ini tersebar luas, maka pengaruhnya pada asosiasi dagang, juga bagi keluarga Shen dan keluarga Li, akan sangat besar. Daripada seperti itu, berhubung sekarang saya juga anggota asosiasi, saya bersedia membantu Paman Shen dan Paman Li untuk meringankan masalah ini. Anak muda, aku masih duduk di sini. Asosiasi ini aku sendiri yang mendirikannya. Apa kamu ingin mengambilnya begitu saja? Atas dasar apa? Memang benar, Anda yang mendirikan asosiasi ini. Tapi uang untuk membangunnya saat itu, datangnya dari mana? Itu adalah uang masyarakat naga hitam, itu uang keluarga Yan saya. Setelah kalian menggunakan uangku untuk membangun asosiasi, kalian menguasai lahan dan menjual barang di kota Hai, berlagak seperti kaum kelas atas, padahal setiap harinya bermabuk-mabukan dan melakukan segala kejahatan. Apa yang dilakukan kepada kalian sekarang? Hanyalah untuk mengambil kembali semua utang kalian kepadaku. Jadi, kedekatanmu dengan mandi kami, semuanya hanya sandiwara? Tentu saja. Mau apa lagi? Kamu pikir itu sungguhan? Sayang sekali. Semua prosedurnya sesuai dengan aturan asosiasi. Lagi pula, ini telah disetujui oleh Ketua Masyarakat Naga Hitam, yaitu Tuan Bao. Meski kamu ingin mengambilnya kembali, kamu tetap butuh persetujuan dari Tuan Bao. Mustahil. Mengapa tongkat kepala naga ini bisa ada di tanganmu? Semuanya berjalan sesuai dengan rencana Anda, Tuan Muda. Si gagu kecil, maafkan aku.
tongkat kepala naga ini sebenarnya adalah tanggung jawab yang sangat berat. Sejak aku mengambil alih, aku sudah mulai membuat perhitungan. Memintamu pergi, itu juga karena permainan ini tidak ada hubungannya denganmu. Keluarga Shen dan Li itu hanyalah anjing peliharaan Nenek Feng. Namanya juga anjing, siapapun yang punya tulang, ia akan menggoyangkan ekornya kepada mereka. Tadinya aku berniat membiarkan mereka untuk dimanfaatkan sebentar lagi, tapi mereka malah ingin menjatuhkanku di saat seperti ini. Orang-orang ini benar-benar tidak tahu diri. Tapi baguslah, aku akan sekalian membuat perhitungan dengan mereka dan juga urusanku dengan Nenek Feng. Ini saat yang tepat menggunakan sisi buruk dari keluarga-keluarga ini untuk memberi peringatan kepada semua orang. Siapapun yang berani menyentuh orang-orangku di Yanjingqi harus dihabisi. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Cepat mengemudi. Delapan 18 tahun lamanya, akhirnya aku bisa secara terhormat, dengan identitas sebagai cucu Tuan Yan, mengambil kembali tongkatnya. Awalnya aku berencana butuh waktu setidaknya 3 tahun, tapi dialah yang membuatku bisa secepat ini mengambil kembali milikku. Si gagu kecil, apa kau tahu? Orang itu memiliki semangat yang kuat, seperti pedang yang memiliki jiwa. Demi kehormatan leluhurku, permainan ini telah aku jalani selama 18 tahun penuh. Namun segala yang kami rencanakan dan kami perhitungkan sepanjang hidup kami di mata orang itu, bahkan tidak ada harganya sama sekali. Ternyata di dunia ini, memang ada orang yang tidak peduli, itu sebanding atau tidak, melainkan hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Yang ia inginkan adalah keadilan di luar permainan ini. Sungguh disayangkan orang seperti dia. Tidak bisa menjadi teman. Jika dia adalah temanmu, saat ini dia bisa berada di sini, menyaksikan kejayaanmu. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Saat ini, kita bisa di sini menyaksikan kejayaanmu. Apa yang akan kamu lakukan? Tentu saja kita harus minum-minum. Kenapa? Si gagu kecil, apa kamu cemburu? Tentu saja aku cemburu. Dia. Aku tidak bisa dibandingkan dengannya. Hanya alat yang harus berguna, sedangkan kamu tidak perlu. Kamu adalah milikku. Selamat kepada Tuan Muda Yan, karena berhasil menguasai tongkat kepala naga. Ayo. Kakak ipar, di hari yang penuh kegembiraan ini, bagaimana kalau minum satu gelas bersama saudara-saudaramu ini? Benar sekali. Minum air saja sudah cukup. Kalian lihat saja mereka. Pasangan muda ini begitu romantis, melihatnya membuat hatiku gatal. Aku pun jadi ingin jatuh cinta. Benar kan? Tuan Muda. Ayo. Di mana Agu? Dia punya sedikit urusan, biarkan dia mengurusnya dulu. Yuto datang. Bawakan alkohol Yuto. Tuan Muda Yan. Bagus. Kalian semua, janganlah sungkan. Ayo isi lagi gelasnya. Ayo isi lagi gelasnya Tuan Muda. Minumlah yang banyak. Minum lebih banyak. Suasana hari ini terasa agak tidak beres ya. Jinki. Awas. Kamu tidak apa-apa.
Aku tidak apa-apa. Alat bantu dengarmu jatuh. Tempat ini tidak aman berlama-lama. Aku akan membawamu pergi. Si kecil bisu, jangan takut. Ada aku di sini. Bersamamu, aku tidak takut apapun. Baiklah. Bagus. Aku sudah tahu. Si kecil bisu kesayanganku tidak akan meninggalkanku. Tenang saja. Di keluarga Yan ini ada keadilan. Tidak akan ada yang berkhianat. Tunggu aku di sini. Si kecil bisu, apa kamu takut tiada? Tenang saja, kita tidak akan berakhir sekarang. Si kecil bisu, kamu tidak memakai alat bantu dengar. Bagaimana bisa kamu bicara? Bukankah kamu bilang bahwa suatu hari nanti ingin menemuiku sambil minum dan berbincang? Acara minum ini, kamu yang harus mentraktirku. Benar-benar sebuah pedang yang hebat. Baije. Semua orang merindukanmu. Sampaikan salamku kepada semuanya. Kamu tidak ikut kembali bersamaku? Aku ingin mencari teman baru. Pedang The Avengers milik kita hanya digunakan untuk memburu jiwa orang jahat. Jika dia adalah temanmu, pedang ini akan menjauhkan malapetaka darinya. Namun jika dia adalah musuh kita, pedang ini akan menghabisinya. Tuan muda, maafkan saya. Saya terlambat datang. Ini, semua ini Tuan muda Anda yang melakukannya. Apa kamu lupa kalau aku, Tuan Muda, sangat jago bertarung? Tadi aku, Tuan Muda, keren sekali kan? Keren sekali. Aku sangat menyukainya.